Ini kalau dibudidayakan konvensional, paling dalam satu tanaman ini menghasilkan 3 kilo sudah bagus. Tapi kalau kita gunakan sistem vertigasi, dalam satu tanaman ini nanti sampai akhir panen bisa mencapai 10 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Arboretum Farm di Jalan Raya Sumber Brantas nomor 213 Batu, Jawa Timur. P4S ini merupakan salah satu P4S yang mengaplikasikan teknologi smart farming sederhana yang mungkin sobat semua bisa menirunya. Pada lokasi pertama ini, greenhouse yang digunakan adalah greenhouse yang terbuat dari bambu, di mana usianya itu sudah mencapai 5 tahun dan sudah dilakukan beberapa kali perbaikan kecil ya, atau penyulaman pada bambu-bambu yang lapuk, dan teknologi yang digunakan adalah vertigasi. Vertigasi adalah salah satu teknologi di mana pengairannya itu sekaligus dilakukan pemupukan ya. Verti artinya fertilizer dan gasi itu irigasi. Vertigasi itu adalah pemupukan sekaligus pengairan. P4S ini mengaplikasikan teknik vertigasi bukan murni pada media yang hidroponiknya, tetapi yang dilakukan pada lokasi pertama ini adalah medianya adalah tanah. Nama saya Mas Yudi, pengelola P4S Arboretum Farm. Yang kebetulan di sini kita salah satu teknik budidaya kita menggunakan vertigasi atau biasa disebut drip irigasi. Kebetulan untuk saat ini yang kita budidayakan adalah tomat beef. Nah, kelebihan dari vertigasi itu kita bisa mengontrol pertumbuhan dan produksi tanaman mendekati apa yang kita harapkan. Nah, seperti contoh tomat beef yang ada sekarang ini kalau dibudidayakan konvensional, paling dalam satu tanaman ini menghasilkan 3 kilo sudah bagus. Tapi kalau kita gunakan sistem vertigasi, dalam satu tanaman ini nanti sampai akhir panen bisa mencapai 10 kilo. Nah, kemudian dari sisi kuantitas itu juga lebih terjaga. Karena nanti dari mulai bagian bawah itu pembesaran buah atau buah siap petik, di atasnya buah remaja, kemudian di atasnya lagi calon buah, di atasnya lagi bunga. Nah, ini akan terjadi terus menerus. Nah, itu bisa terjadi seperti itu kalau kita memberikan asupan nutrisinya stabil. Nah, untuk memberi nutrisi yang stabil dibutuhkan teknik vertigasi. Kemudian kekurangan yang pasti kita harus butuh biaya investasi lebih tentang teknik vertigasi, pembelajarannya juga pemahaman tentang nutrisinya. Kemudian di sistem vertigasi ini ada dua tipe. Yang pertama vertigasi seperti yang ada sekarang. Yang kedua ada yang biasa disebut drip tip. Nah, untuk drip tip itu memang biayanya lebih murah karena itu hanya membutuhkan selang pembagi yang di situ sudah ada lubang-lubang untuk meneteskan air. Nah, sedangkan untuk yang ada sekarang ini biasa disebut vertigasi. Ini memang sedikit lebih rumit. Karena di sini tidak hanya membutuhkan selang utama, tapi di sini ada selang tersier, kemudian selang kapiler, yang di sini masih dibantu lagi dengan namanya stick drip. Nah, di stick drip ini ada alur-alur yang berfungsi untuk mengatur tekanan air. Nah, jadi nutrisi yang ada di ujung sini sama yang di pangkal sana itu kemungkinan debit yang mengalir itu hampir sama. Kalaupun
ada perbedaan tidak terlalu jauh. Pada lokasi kedua, P4S Arboretum Farm ini menanam paprika sobat, dengan media yang diganti-ganti ya. Setelah media tanah, terus kemudian pada musim berikutnya berganti pada media arang sekam dan kokopit yang dimix. Pada lokasi kedua ini, screenhouse yang digunakan adalah screenhouse yang terbuat dari galvalum. Tentunya screenhouse ini akan sedikit lebih mahal daripada screenhouse yang terbuat dari bambu. Settingan yang dilakukan pada screenhouse ini adalah screenhouse dapat menampung atau memberdayakan air hujan yang ditampung di dalam tandon air yang cukup besar. Kemudian dari tandon air yang cukup besar ini, air dari tandon dinaikkan dengan menggunakan pompa air dan disaring sedemikian rupa hingga menghasilkan air yang bersih. Kemudian dimasukkan ke dalam tandon-tandon sebagai persediaan untuk melakukan vertigasi. Pupuk langsung dicampur di dalam tandon dengan menggunakan air yang sudah disaring tadi. Kemudian air nutrisi disaring lagi untuk tahap jaga-jaga dan dialirkan ke tanaman secara berkala sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Teknik pengairan secara berkala ini dilakukan dengan alat pompa air otomatis, timer listrik, dan keran solenoid. Keran solenoid adalah keran yang ketika dialiri listrik maka dia akan otomatis membuka. Timer disetting sedemikian rupa hingga diperkirakan untuk usia yang maksimal produksi itu paling tidak ada sekitar setengah liter sampai 750 liter nutrisi disalurkan pada setiap polybag. Ketika listrik mengalir, maka otomatis keran solenoid akan membuka dan secara otomatis pula maka pompa air otomatis akan menyala dan mengairi beberapa bedeng secara bergantian. Pada lokasi ketiga, P4S Arboretum Farm mengusahakan bunga hias dan pembibitan sobat. Pada lokasi ketiga ini diaplikasikan smart farming sederhana yang hampir sama dengan yang dilakukan pada screen-screen sebelumnya, tetapi dengan menggunakan sprinkle.
Demikian tadi informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga menginspirasi sobat semua di dalam berbudidaya, sehingga meringankan dan menghemat tenaga kerja dengan mengaplikasikan teknologi vertigasi maupun sprinkle. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.